Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini, konten kali ini, saya akan membahas tentang satu penyakit ya, yang pernah saya alami di tahun 2013 yang lalu. Apa itu? Ya, kita mulai sama-sama lihat. Ya, penyakitnya adalah gondongan atau gondongan. Gejala gondongan atau gondongan itu kayak masuk angin, mix atau bercampur dengan demam. Ini saya alami saat awal Februari 2013 yang lampau. Akan kita lihat bersama apa itu pengertian dari penyakit gondongan atau gondongan, ya, orang Jawa bilang. Penyebabnya apa, gejalanya seperti apa. Oke, kita simak bersama-sama ya. Baik guys, kita akan lihat dulu apa itu gondongan ya. Kita akan browsing di internet dan saya kutip dari halodoc.com ya, pengertian dari gondongan. Oke, gondongan adalah infeksi virus yang menyerang kelenjar parotid atau kelenjar yang memproduksi air liur dan menyebabkan pembengkakan. Kelenjar parotid terletak tepat di bawah telinga di samping wajah. Itulah mengapa orang yang mengalami gondongan bagian sisi wajahnya akan terlihat membesar. Ya, kita langsung ke penyebabnya ya. Gondongan merupakan jenis penyakit menular yang umumnya diidap oleh anak-anak. Penyebaran virus gondongan ini mirip dengan penyebaran virus flu yang yaitu melalui air liur yang terkontaminasi. Bila kamu tidak sengaja menghirup percikan air liur dari pengidap gondongan saat ia bersin atau batuk, maka beresiko tertular gondongan juga. Ya, lainnya bisa Anda baca sendiri ya guys. Di situ saat terinfeksi, virus gondongan akan masuk ke saluran pernapasan melalui hidung, mulut, atau tenggorokan ya. Kemudian virus bergerak menuju ke kelenjar parotid untuk menetap, berkembang biak, dan berinkubasi selama 2-3 minggu. Jadi bukan hanya anak-anak atau remaja, orang dewasa pun bisa kena ya. Saya pun mengalaminya. Nah, gejala gondongan itu selain sisi wajah yang tampak membesar akibat pembengkakan kelenjar parotid, gondongan juga menyebabkan gejala-gejala lain. Ya, yang saya rasa itu paling terasa itu demam tinggi. Demam tinggi, sakit kepala yang sangat ya, berputar-putar gitu kalau lihat sesuatu, jadi bikin takut. Nah, ini komplikasi gondongan. Meskipun jarang, ini bisa menyebabkan komplikasi dan saya pun mengalaminya. Itu khusus yang ini ya, komplikasi di testis. Jadi gondongan itu bisa menyebabkan pembengkakan pada satu atau kedua testis yang lebih sering dialami oleh remaja laki-laki yang masa pubertas. Ternyata bukan hanya remaja, dewasa pun bisa mengalami hal ini, dan saya mengalaminya pada testis yang kiri. Nah, kondisi ini dikenal juga dengan sebagai nama orkitisnya. Orkitis terasa menyakitkan, tapi jarang menyebabkan kemandulan. Nah, itu tadi ya, pengertian dari penyakit gondongan atau gondongan ya. Dan juga penyebabnya adalah virus ya. Baiklah, ini gejala-gejala dan apa yang saya rasakan ya, poin-poinnya ketika saya mengalami penyakit ini di awal Februari 2013 yang lalu. Awalnya seperti saya yang bilang tadi ya, seperti kena masuk angin ya, saya itu ya, seperti kena masuk angin pada umumnya. Setelah beberapa jam kemudian, meskipun gejala seperti masuk angin ini
belum reda sama sekali atau hilang sama sekali, maka akan ditambah dengan gejala baru, yaitu panas atau demam. Kemudian berlanjut dengan munculnya pusing atau sakit kepala, yang mana sekian jam atau bertambahnya jam, bertambahnya hari ini bukannya semakin ringan dan hilang, tetapi akan semakin bertambah sakit, bertambah berat rasa sakit kepalanya. Oke, di hari kedua badan terasa semakin gak enak ya, gak nyaman, itu yang saya rasakan. Kemudian kedua pipi terasa bengkak, dan di belakang kedua daun telinga akan muncul seperti ada benjolan begitu ya. Terus berlanjut dengan munculnya dua benjolan yang ada di leher sisi kanan dan kiri, yaitu tepatnya di bawah dagu, di atas jakun gitu ya. Jadi ada di sisi kanan dan kirinya. Nah, lalu pada saat makan itu akan terasa sakit sekali buat mengunyah makanan. Apalagi kalau buat makan itu rasanya leher seperti dicekik. Jika sampai komplikasi terjadi, maka ini yang saya alami ya. Pada testis sebelah kiri itu bentuknya akan membesar dan lonjong itu. Sedangkan testis yang kanan itu semakin mengecil dan terasa hilang ya, seperti tertelan oleh testis yang kiri. Selain membesar dan lonjong, testis kiri ini juga akan terasa agak keras, tidak normal seperti biasanya, dan warnanya seperti merah-merah kehitaman gitu ya. Kelihatan membengkak, serta akan terasa nyeri dan sakit apabila kita pegang atau tersentuh oleh sesuatu ya. Nah, di hari ketiga dan seterusnya, badan sudah semakin gak karu-karuan, terasa gak nyaman, dan sakit kepalanya pun semakin menjadi-jadi seperti vertigo. Jadi saat kita melihat suatu objek itu akan terasa berputar-putar dengan cepat gitu ya, akan membuat kita semakin kelimpungan ya. Jadi saya sampai takut, gak berani membuka mata. Jadi kalau lihat di atas itu, waduh, lihat atap itu udah berputar-putar gak karu-karuan, seperti mau runtuh gitu ya. Jadi saya pejamkan mata buat tidur. Demam juga semakin tak terkendali ya, seperti suhu tubuh itu naik terus nggak turun, bahkan mungkin lebih di atas ambang batas suhu tubuh manusia normal pada umumnya. Jadi kalau misalnya manusia normal itu suhu tubuh paling panas itu segini, nah ini di atasnya itu. Nah, jadi ingat, jangan sampai terlambat dan menunda-nunda cari pertolongan dengan pergi berobat ke dokter atau rumah sakit terdekat di rumah Anda apabila mengalami seperti yang saya alami, yang saya jelaskan tadi ya, rinciannya. Nah, jika Anda menunda-nunda dan sampai terlambat, Anda akan mengalami hal yang seperti yang saya alami. Saya harus ngamal rawat inap di rumah sakit selama 2 hari 2 malam dan menghabiskan banyak cairan infusnya. Nah, selama dirawat 2 hari 2 malam di rumah sakit itu, selain cairan infus, juga ada obat yang diinjeksikan ya, di sel infus, juga ada beberapa obat yang harus diminum. Nah, selama itu pula berangsur-angsur demam pun mulai hilang, sakit kepala hilang, benjolan-benjolan mulai mengecil dan hilang, kedua pipi yang bengkak pun mulai membaik, mulai pulih normal seperti sedia kala. Jadi sebelum besoknya itu saya pulang, sore atau malamnya itu saya sudah merasa tubuh saya mulai baik dan mulai enak. Waduh, berarti besok sudah boleh pulang. Saya sudah merasa seperti itu, saya sudah yakin ya. Karena ketika cairan infus itu masuk ke dalam tubuh saya pun terasa seperti dicas gitu ya. Jadi seperti mendapat energi baru, tenaga baru, tubuh mulai terasa segar begitu ya. Oke, ketika pulang pun dari rumah sakit, saya masih diberi resep obatnya untuk diminum tiap pagi, siang, dan sore sehari 3 kali, beberapa obat ya, untuk rawat jalan. Itu kurang lebih 1 mingguan lah. Setelah 1 minggu kemudian harus kembali kontrol berobat
ke rumah sakit untuk melihat perkembangannya gimana. Nah, ketika obat untuk rawat jalan sudah habis saya minum sesuai jadwal yang diberikan, badan pun sudah mulai fit ya, sudah mulai baikan, sudah mulai normal seperti dia kala. Cuma masih menyisakan satu masalah, yaitu ini tes kiri saya ini masih bengkak dan lonjong, belum kembali seperti semula, belum normal. Hal ini pun akhirnya kami sampaikan ke dokter ya, pada saat lagi kontrol berobatnya. Kemudian dokter diberikan obat, dan ketika obat itu sudah habis diminum beberapa hari ya, barulah benar-benar tes kiri dan kanan itu kembali normal seperti semula, seperti sedia kala. Oke guys, itu tadi pengalamanku pernah terkena penyakit kondongan atau kondongan. Kiranya ini bisa menjadi pengetahuan baru, kiranya berguna apa yang saya alami, dan jangan sampai Anda mengalami penyakit kondongan atau kondongan ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, makasih, bye bye.